Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ini model aja saya akan dicek. Bapak ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 3 Pak. Di mata pelajaran saya mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Biasanya masuk di hari apa Pak? Biasanya masuk di hari Senin, hari Selasa, Kamis. Jadi kalau Bapak mau melihat, insya Allah besok Pak jam 2. Jam kedua ya, jadi jam 8 ya. Dan besok insya Allah lah saya akan lihat keadaan ya. Pak. Terima kasih Pak. Tunggu Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, di sini saya akan memberikan modul ajar saya ketika mengajar selama 1 semester Pak. Ibu belajar di kelas berapa? Kelas 2 SD Pak. Kelas 2 di mata pelajaran Fikih. fikih. Ini saya lihat di modul belajarnya kok tidak ada programnya, tidak ada, lalu program juga tidak ada, media pembelajaran juga tidak ada. Itu menggunakan metode pembelajaran Itu Pak, saya menggunakan metode ceramah. Saya itu yakin Pak kalau menggunakan metode ceramah itu bakal lebih kelas kondusif, anak-anak aktif. Ini hari apa aja ini maksudnya? Besok ada Pak, anak saya di jam pertama di kelas 2. Di jam pertama. Boleh besok saya ada di keadaan di lokal di jam pertama. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak saya dulu. Alia Maisara, Saya Pak. Nurul Laili, Saya Pak. Nur Angga Sulika. Saya Pak. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan menggunakan metode An-Nahdiyah. Metode An-Nahdiyah ini metode ala organisasi NU sebenarnya yang dicetus oleh banyak kiai yang ada di
Tanah Jawa atau PGNU. Terutama yang paling terkenal itu adalah Mbak Kiai Haji Arwani Kudus. Jadi ini Bapak perhatikan ada di mana? Jadi kita belajar tahsin. Di tempatnya kita belajar tahsin. Baik, bisa itu Bapak? Bisa. Ikuti ucapan Bapak ya. Ya. Tuba, Tuba, tauba, tauba, sufa, suba, saufa, saufa, jufa, jufa, jaufa, jaufa, luha, luha, lauhun, lauhun, mata, mata, mauta, mauta, lila, lila, laila, laila, ana, ana, maudatun. maudatun. Oke, Bapak tunjuk salah satu dari anak-anak. Kita baca soma. Soma, Ini, lauhun, ini, aina, auhaha. oke. Saya kira anak-anak sudah paham semuanya ya tentang baca dengan metode An-Nahdiyah, bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang banyak. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya untuk kita semuanya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya anak-anak, ibu telat di sini. Ya, Bu. Langsung saja di sini ibu akan masuki materi. Materinya Mbak Vicky ya nak. Mbak Vicky, materinya tentang macam-macam najis. Mari aku lihat ini. Main-main boleh. Anak-anak, baiklah didengarkan ibu mau menjelaskan ini. Anak-anak, Iya, Bu. di sini macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu najis mughalladzah. Apakah tahu najis mughalladzah itu apa? Anak-anak itu dengarkan. Najis mughalladzah itu najis yang besar. Contohnya itu seperti anak keturunan anjing dan babi. Itu cara membersihkannya itu. Apakah tahu cara membersihkannya dia ke depan anak-anak? Ayo diingat. Mandi. Salah. Dia cara membersihkannya itu dibasuh sebanyak 7 kali. Nanti di antaranya sebanyak 7 kali itu salah satunya menggunakan debu. Rasa sampai rupanya dia tidak ada. Dia
Kalau umur 3 tahun? Tidak bisa. Kalau 3 tahun berarti sudah ke najis yang sedangnya tawasito. Dia najis rumah bapak itu najis dari anak laki-laki, bukan anak perempuan ya. Dia harus anak laki-laki, umurnya belum mencakup 2 tahun. Ya udah, dia maksudnya ke najis tawasito. Najis rumah bapak itu cuma kecilnya anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang masih minum ASI. Udah habis waktunya, Bu. Ibu mainannya ketinggalan, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ini bapak yang ada di kelas 3 tadi ya. Halo, saya lihat dari hasil evaluasi saya tadi. Dari cara mengajarnya sudah bagus, sesuai dengan modul belajarnya. Absensi, memulai pembelajaran dengan doa, lalu menggunakan media pembelajaran, tanya jawab dengan siswa, sering berinteraksi dengan siswa, itu sudah bagus. Di media pembelajarannya itu ada evaluasi sedikit, nanti kalau bisa ditingkatkan yang lebih menarik lagi di media pembelajarannya, soalnya kan yang diajar atau yang mempelajari itu kan anak di kelas 3 SD yang masih suka bermain. Coba ditingkatkan di media pembelajarannya yang lebih menarik, itu akan lebih bagus. Mungkin ya itulah, yang lainnya udah bagus, sudah maksimal. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, itu yang mengajar di kelas 2 tadi. Iya Pak. Kelas 2 ini yang tidak menggunakan media, tidak menggunakan rota, tidak ada di modul belajarnya, prosesnya yang tidak ada di, dan ibu bisa menilai bahwasannya itu akan maksimal. Tapi ketika saya lihat di lapangan, kalau di lokal, keadaan lokal sangat tidak kondusif. Iya Pak. Sepertinya banyak evaluasi dari saya dari itu harus, terutama untuk anak-anak itu berdoa sebelum memulai pembelajaran, itu yang sangat penting. Lalu absensinya tadi tidak ada, dan metode pembelajarannya sangat tidak menarik karena tidak menggunakan media pembelajaran. Anak di usia kelas 2 SD itu kan anak yang usianya sangat masih suka bermain-main. Diusahakan menggunakan media, itu pun medianya harus yang menarik. Itu tadi saya lihat membahas tentang hadis, digunakan media seperti apa, mengenai hadis segini, cara menuliskannya gini, nanti di akhir nanti bisa mengajak anak itu praktek cara mencucikannya, membedakannya najis ringan, sedang, berat, gitu. Ya, itulah dari saya. Itu nggak maksimal kalau itu tidak menggunakan media. Ini belajarnya diperbaiki lagi, disesuaikan lagi dengan SOP yang telah saya berikan sebelumnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas evaluasinya.